Oke, saya masuk di validitas internal. Validitas internal ini umumnya merupakan tujuan pertama dalam metode eksperimental. Jadi kalau eksperimental biasanya digunakan untuk eksperimen yang berhubungan dengan penelitian yang ada di laboratorium. Kayak gitu. Oke, masuk ke validitas eksternal. Ini validitas eksternal ini tujuan yang kedua ya setelah validitas internal. Jadi nantinya suatu kuesioner jika sudah dicek nantinya kemudian melalui validitas internal dan eksternal ini kemudian nanti baru kita turun ke lapangan lagi. Nah, ini untuk validitas internal dan eksternal, untuk pelaksanaannya nantinya suatu kuesioner itu tetap wajib turun ke lapangan dulu, habis itu baru dicekkan ya. Nah, rentannya ada di sini. Jadi saat kita nantinya turun ke lapangan yang pertama, setelah itu kan ngecek dulu kevalidan kuesioner kita. Nah, kalau saya dulu seringnya kadang ada pertanyaan yang bias kayak gitu ya. Nah, makanya dari awal tadi kan saya sudah memberikan arahan bahwasanya kalau membuat pertanyaan jangan cuma satu tapi minimal 3 untuk meminimalisir kebiasaan tersebut. Nah, biasanya kalau untuk kalau untuk peneliti memang agak susahnya di situ ya. Jadi semacam kayak males gitu untuk mengambil penelitian lagi. Namun ya di situ ya tantangannya. Jadi mau nggak mau kita sebagai peneliti juga harus struggling dalam melaksanakan penelitian kita. Jadi ya mau nggak mau harus bolak-balik seperti itu. Makanya lebih baik di awal seperti yang saya berikan tadi, persiapkan benar pertanyaan di kuesioner kita, kemudian kita ambil data, selanjutnya kita cek dulu hasil validitasnya menggunakan software SPSS ya. Selanjutnya setelah hasilnya keluar, semoga tidak tidak banyak yang bias ya. Terus kemudian kita baru turun ke lapangan lagi untuk melaksanakan penelitian yang sesungguhnya. Nah, ini kemarin kan kita juga sudah belajar tentang populasi dan sampel. Kalau kita melaksanakan pengecekan kuesioner dengan ingin melihat hasil validitas eksternal dan internal ini, sampel yang digunakan itu nantinya tidak bisa digunakan lagi untuk penelitian yang sesungguhnya. Jadi nanti harus dibedakan antara sampel yang memang digunakan untuk pengujian validitas eksternal dan internal. Jeffrianus bisa dimatikan dulu, di-unmute dulu, ya. Oke. Jadi ya Bu. Ya. Jadi sampel yang digunakan untuk saat kita mengambil validitas internal dan eksternal itu akan berbeda dengan sampel yang kita nantinya pengambilan penelitian yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi tidak boleh digunakan lagi saat kita nantinya memang benar-benar mengambil penelitian yang memang benar-benar real kayak gitu. Jadi harus dibedakan ya. Itu yang perlu saya berikan jangan di awal gitu. Itu untuk validitas tuh. Nah, materinya nggak banyak, itu saja terkait validitas. Jadi kalau untuk uji asumsi itu diberlakukan saat nantinya kalian akan melakukan sebelum kalian melakukan pengujian untuk uji asumsi. Kalau untuk validitas eksternal dan internal ini dilakukan sebelum kalian nanti benar-benar real sebar kuesioner. Jadi
tahapannya tetap turun untuk pengambilan data, tapi digunakan untuk validitas eksternal dan internal ini, untuk melihat hasil nilai kuesionermu itu sudah benar apa belum, pertanyaannya banyak yang bias atau enggaknya. Sudah ya, nanti hasilnya sudah keluar, kemudian kalian turun lagi untuk melaksanakan penelitian yang sesungguhnya dengan kuesioner yang sudah ada nilai validitas internal dan eksternal. Seperti itu. Itu ya, itu kesimpulan dari saya. Oke, silakan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait validitas eksternal dan internal. Untuk yang belum menyalakan video, silakan dinyalakan ya videonya. Ibu, saya bertanya sedikit ini. Oke, boleh. Silakan Jeffrianus. Yang bagian sempat tadi menyebutkan sampel, Ibu. Yang Ya. kemarin kita ya, itu. Kalau tidak salah itu tadi yang bagian eksternal, Ibu ya. Maksudnya di situ kan kalau kita penelitian baik eksternal pasti kita akan membutuhkan sampel gitu. Ya. Saya agak bingung tadi penjelasan dari Ibu, agak bingung sedikit. Mungkin bisa diulang lagi di bagian situ. Ya, jadi gini, kalau kita mau melaksanakan satu penelitian, itu pasti butuh namanya sampel. Gitu kan dari satu populasi kita perlu mensampelkan, mengingat prinsipnya kita penelitian kan mengingat biaya, mengingat waktu, mengingat tenaga kayak gitu ya. Makanya si peneliti ini wajib menggunakan metode sampling kayak gitu. Nah, untuk metode sampling ini kan nantinya kita sudah menentukan sampelnya kan ya dengan hitungan yang kita pelajari kemarin itu. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data untuk melihat kuesioner kita ini valid apa enggaknya. Itu tetap menggunakan sampel tersebut. Jadi sampel kan ada banyak. Misalkan kita menggunakan sampel kita, hitungan sampel kita ketemu 20 orang gitu. Kita mau menggunakan 20 orang ini sebagai bahan untuk pengambilan data kita. Nah, 20 ini kan kalau kita gunakan semua kan ya enggak bisa melihat ya nantinya untuk hasil validitasnya. Kita siasati, kita gunakan sekitar 5 orang gitu aja. 1/4 dari 20, normalnya ya, 1/4 dari 20 itu digunakan untuk mengecek validitas eksternal dan internal. Kita turun ke lapangan, kita cobakan ke 5 orang tersebut tentang kuesioner kita. Kemudian kita cek dulu, kita pulang, kita cek dulu berapa sih hasil nilai dari kuesioner kita. Kayak gitu. Jadi setelah itu hasilnya keluar, baru nantinya kalau misalkan hasilnya sudah bagus ya, nah kita baru memang benar-benar real turun ke lapangan dengan tidak menggunakan 5 orang tersebut. Itu sudah tidak bisa dipakai 5 orang itu. Kita pakai yang lain. Sisanya yang 15 orang. Kayak gitu, Jeffrey. Jadi 1/4 yang dipakai dari total sampel untuk ngecek validitas internal dan eksternal. Gimana, Jeffrianus, sampai enggak penjelasan saya? Berarti kalau yang 1/4 itu berarti dikurang lagi Bu ya untuk nilai apa yang tadi? Hah? Usia kuesioner atau? Itu gimana sih? Gimana? Saya bingung lagi Bu. Maksudnya? Hah? Kayak kita kurang lagi 1/4 itu untuk apa? Maksudnya untuk mempermudah kita punya penelitian atau? Masya Allah. Jadi gini ya, kan diawali dari satu populasi. Populasi kemudian kita hitung sampelnya kan. Misal kita mendapatkan hitungan sampelnya itu sekitar 20 orang. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita kan perlu ngecek kuesioner yang sudah kita buat. Nah, suatu kuesioner itu bisa dipakai jika sudah dicek validitas internal dan eksternalnya. Nah, caranya dari 20 sampel itu, 20 orang itu, kita pakai 1/4-nya, kita pakai 5 orang itu untuk ngecek validitas internal dan eksternal.
Setelah kita turun ke lapangan, kita ngecek 5 orang itu ya untuk mengecek sampel kita. Nah, kemudian kita pulang, kita hitung di SPSS. Jika nilai dari kuesioner kita, kan nanti kan dipakai di SPSS ya untuk ngecek validitasnya itu, kevalidan kuesioner kita. Nah, nantinya setelah hasilnya bagus, sudah benar, sudah bagus, nggak ada yang bias, nggak ada yang diperbaiki lagi terkait pertanyaan yang sudah kita susun. Nah, kemudian kita turun lagi ke lapangan, kita tidak menggunakan 5 sampel yang sudah kita gunakan, tapi pakai yang 15 sisanya. Seperti itu. Jadi, satu sampel yang sudah digunakan untuk percobaan pengambilan kuesioner itu tidak boleh digunakan lagi untuk yang real penelitiannya, pengambilan data penelitian. Seperti itu. Gimana, JP Yanus? Sudah nyampe apa yang saya... Ya, sudah. Iya, sudah masuk. Iya, enggak apa-apa. Untuk teman-teman yang lain gimana? Silakan. Ada yang tanyakan lagi untuk teman-teman yang lain? Yuk. Silahkan. Jadi untuk mata kuliah saya, statistik dan probabilitas ini lebih seringnya di-sharing ya. Jadi nanti buat pemanasan kalian sebelum masuk ke metode penelitian dan ke skripsi gitu. Silakan kalau mau tanya-tanya, nggak usah sungkan. Karena ya saya juga nggak mikir ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah sungkan. Silakan mau tanya apa aja, nggak apa-apa. Yuk, untuk teman-teman yang lain. Silakan. Tidak ada yang tanya lagi. Satu penanya saja. Oke, baik. Jadi jangan disamakan ya antara validitas internal eksternal dengan uji asumsi. Jadi tahapannya normalnya nanti, ini kemarin materinya agak kebalik sih. Harusnya validitas internal eksternal ini dulu, nanti baru masuk ke uji asumsi kayak gitu. Karena kan kalau kita ngambil data, itu kan nantinya data yang kita gunakan di baru nantinya data yang kita peroleh itu baru diujikan untuk parametrik non parametriknya gitu. Jadi tahapannya kita ada data seperti yang saya berikan tadi ya, 20 orang, 5 orang nanti dipakai untuk pengujian kuesionernya, validitas internal eksternal. Kalau sudah fix, kita matchkan dengan SPSS, sudah fix, hasilnya bagus, baru kita benar-benar ngambil data sesuai dengan kuesioner yang sudah benar kita kita gunakan. Nah, data yang sudah kita ambil tersebut nantinya kita lanjutkan untuk pengujian asumsi. Itu habis uji asumsi baru nanti masuk ke parametrik non parametriknya itu. Entah pakai uji T, regresi atau apa, terserah si peneliti yang nantinya menentukan kayak gitu. Itu ya. Ada yang nanyakan? Tidak ada? Oke. Saya